welcome back to Mangobrol. Sekarang Mangobrol ini udah episode berapa sih, Godeli? Episode 3. Udah episode 3. Nah, kalian nih yang lagi nonton Mangobrol udah nonton belum episode 1 dan 2-nya? Kalau belum, cus nontonin. Cus langsung nonton sekarang juga. Nah, topik sekarang kita pengen ngobrolin apa sih? Oke, di episode ketiga ini kita pengen ngobrolin tentang perbedaan sebelum kita meranjak dewasa sama sesudah kita nyadar, oh kayaknya sekarang kita udah masuk ke masa dewasa gitu ya. Jadi highlight topiknya pendewasaan gitu ya. Nah, untuk kalian nih yang baru mau beranjak dewasa atau udah dewasa juga cocok nih nonton ini. Iya, siapa tahu ntar kayak bisa pelajarin satu hal atau dapetin kayak sesuatu hal dari obrolan kita hari ini. Iya, atau enggak yang relate banget sama kita juga kayak yang relate banget sama kalian juga kan. Pertanyaan pertama nih untuk topik pendewasaan ini. Kamu tuh kapan sih mulai merasain tuh kayak udah fase dewasa gue banget nih gitu loh. Ini kalau jawaban untuk ini adalah ketika saya mulai merantau. Kemana tuh? Kan aku merantau ke Jakarta kuliah dan itu kan tinggal sendiri ya. Jadi kayak ngapa-ngapain sendiri itu kayak awal-awal sampai kayak breakdown gitu, tahu gak sih? Nangis gitu sama homesick. Homesick itu sih yang paling parah. Iya. Kayak nangis berhari-hari karena kangen rumah kan. Biasanya kayak ngapa-ngapain masih ada orang tua. Dari hal sepele deh kayak masalah makan. Kalau misalnya di rumah kan enak ya. Iya, langsung ngambil aja gitu. Langsung ngambil gitu ya. Tapi sejak merantau kayak, apalagi kita cewek gitu kan. Harus punya kayak insting ibu-ibu gitu kan sih. Kayak masak gitu kan, at least sendiri. Kalau cowok mah biasanya juga, oh ya udah gue tinggal GoFood atau enggak keluar gitu kan. Ya gitu sih. Tapi kalau lu gimana? Kalau gue nih ya, gue tuh pendewasaan pas gue yang ngerantau juga karena kan gue kuliah di Bandung kan. Ngerantau juga. Dan tapi yang pendewasaan itu sebenarnya lebih ke gue apa ya? Maybe udah kenal uang juga sih. Pas udah kenal uang, terus habis itu dan juga udah deket nih sama cowok gitu. Jadi gue kayak ngerasa kayak deket sama cowok. Wow, oke, ini it's my time gitu untuk kayak time to shine, time to shine gitu, gitu loh. TP terus. Iya, TP pesona udah kayak pendewasannya tuh kayak, gue udah gak anak kecil lagi nih kalau misalkan kayak gini nih gitu loh. Oke. Tapi pernah nggak kayak lu ngerasa dulu gue kayaknya nggak peduli banget deh sama penampilan. Dari hal sepele deh kayak outfit. Misalnya mau ke Indomaret gitu ya. Kalau dulu kayaknya kita langsung ini aja nggak sih kayak pakai apa yang ada terus ya udah ke Indomaret doang gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu terus kayak mau keluar itu selalu memperhatikan penampilan nggak sih? Jujur bener. Ya kan? Iya bener banget sumpah demi apapun. Jujur ya gue tuh kalau misalkan keluar cuma kayak keluar komplek aja gitu. Gue tuh kayak gue nggak mau kalau gue nggak tanpa makeup. Gitu. Oke. Gue tuh kayak pasti gue pakai masker. Kalau gue nggak malas makeup dan lain-lain pasti gue pakai masker. Pakai masker, pakai jaket tuh udah deh. Kayak ya udah gue keluar. Tapi kalau misalkan jalan jauhan dikit nih 5 kilo nih dari rumah gue, itu gue udah harus makeup. At least pakai alis atau enggak pakai lip tint lah gitu. Iya. Pokoknya tampil proper nggak sih? Iya, karena kan kita keluar diliatin orang. Siapa tahu dapet jodoh pas lagi jalan-jalan. Iya, benar. Jadi karena kayak gue ngerasa kayak ya apa sih namanya? Kayak gue takut ada orang yang kenal aja sih sama gue. Kayak kelihatannya di Instagram cantik, di aslinya begitulah gitu. Social butterfly nih guys, banyak kayak jalan 1 meter hi bro enggak deh hashtagnya enggak deh. Terus
kalau misalkan tentang pendewasaan nih, tapi kayak kangen gak sih sama masa lalu? Kayak maksudnya masa lalu bukan percintaan masa lalu ya, maksudnya masa lalu yang kayak ih gue kayaknya dulu ngerasa kayak ya udah bodo amat dengan sekitarnya gitu-gitu. Gue suka kayak gitu nggak? Masih sih. Karena kayak semakin dewasa itu beban pikiran makin banyak ya yang pasti. Kayak yang dulu kita nggak perlu mikirin, sekarang kita harus mikirin. Ya kan? Iya, iya bener banget. Karena kan kayak pasti di zaman sekarang juga kayak, oh kedepannya pengen gimana ya gitu loh. Kayak apa sih udah, apalagi kayak nikah deh. Iya. Nikah Masalah pengen umur nikah sih berapa? yang paling ini ya. Iya. Paling sensitif juga. Iya. Kayak apalagi kalau misalnya udah di umur 20-an nih, itu pasti sering banget kayak orang tuh. Jadi udah punya pacar belum? Gitu. Iya. Apalagi pas kemarin lebaran gimana? Pacarnya kemana? Enggak punya. Enggak. Ya temen ya. Punya teman. Ya nggak? Ya nggak? Tapi apa nih teman tapi stay sebatas teman aja gitu. Sebatas teman aja. Hanya sebatas HTS. Hanya teman saja. Hanya teman saja. Istilah baru. Iya, HTS. Itu sih kalau misalkan kalau nikah sebenarnya ada target nikah nggak sih? Kamu ada nggak? Menurut aku ya pribadi, setiap cewek pasti pernah mikirin kayak dia bakal nikah. Cuman ada yang tiba-tiba di tengah jalan kayak nggak jadi deh. Iya benar. Karena kayak zaman sekarang tuh juga orang mempertimbangkan dari sisi kalau misalnya dia nggak dapat pasangan yang bisa jadi ayah yang baik, nanti anaknya gimana gitu. Jadi kayak dia nggak mau melahirkan anak, tapi nanti menyusahkan anak itu sendiri. Iya Ya kan? benar. Banyak tahu ternyata cewek-cewek yang mikir kayak gitu. Jadi kayak mereka memutuskan, oh kayaknya gue nggak usah nikah deh daripada gue menyusahkan anak gue sendiri gitu. Sedih banget ya kalau dipikir-pikir. Iya. Tapi berarti sekarang tuh nggak kepikiran buat kayak mau nikah kah umur berapa gitu? Kalau aku sih pengennya nikah, karena aku nggak bisa hidup sendiri. Aku juga pengen nikah. Siapa ayo Tapi yang mau kayaknya nikahin gue daripada sekarang? Dah. Fania lebih pengen nikah sih, dia kayaknya Tahun depan udah kalau ada siap yang mau banget. nikahin gue langsung nikahin gue sekarang ayo cepetan. ada persyaratannya nggak nikah sekalian? Yang penting lo. ini kali ya. Yang penting apa? Apa tuh? Udahlah. Siapa tahu nanti nonton. DM aja ya di bawah sini di bawah iya, sini. boleh, Nanti boleh. dikasih Di add DM-nya. Instagramnya apa. terus tapi kalau sekarang tuh kayak udah mulai mikirin gak sih kayak untuk ke depan, maksudnya tuh kayak pengen punya harta gimana gitu loh, kan ini kayak pendewasaan banget Iya, kan ya kan. Memang dari sisi finansial ya. Iya kita sisi ngomongnya. finansial gitu ngomongnya. Kalau untuk rencana ke depan, sebujurnya, kalau aku pribadi, kan sekarang ngetren banget tuh ya, kayak cewek independent woman. Iya, independent woman. Jadi Gue kayak- hashtag independent woman. Jadi kayak siapa yang di sini bisa deh? merangkul semua gitu ya. Iya. Kayak bisa jadi ibu rumah tangga, tapi juga karirnya bagus. Itu goals banget ya kayaknya. Iya, itu. Dan kayaknya impian semua cewek juga ya. Eh, Jadi, sebenarnya cita-citaku adalah jadi cewek yang kayak gitu. Dan masih dalam tahap lah ya perkembangan tahap gitu kan. perkembangan. Kayak step by step. apalagi kita kan baru mulai karir kita juga kan. Jadi kayak masih harus belajar banyak hal, coba banyak hal, mengembangkan diri ya setiap hari. Terus yang paling penting menurut aku sih bisa budgeting kalau soal uang. Jadi kayak jangan sampai kamu spending tapi nggak dihitung gitu loh, kayak hari ini udah keluar berapa gitu ya. Terus dalam bulan ini apakah sampai minus, itu juga penting kan ya? Iya. Karena kan kita harus punya tabungan buat masa depan. Lebih bagus lagi kalau bisa investasi, ya nggak sih? Iya,
investasi sih paling bagus ya. Kalau cewek-cewek biasanya investasinya ke emas gak sih? Kalau cowok Iya. baru biasanya main kripto Iya, gitu-gitu kripto, ya kayaknya, terus- karena mereka lebih paham lah. Oh iya kan. Tapi kalau kamu biasanya ngatur keuangan gimana? Ya paling disisihin sih apa yang buat tabungan, apa yang buat makan dan nongkrong dan lain-lain. Karena kan jujur di umur aku yang sekarang nih, gak usah disebut lah umurnya berapa, tapi kayak ya di umur yang sekarang kan, iya masih 17, muda, masih kelihatan muda. kan 17 ya. Ya ampun, ini baru lulus SMA, langsung kerja. Jadi kayak langsung aku sih gitu ya, karena aku juga masih suka nongkrong-nongkrong tidak jelas, masih suka nongkrong-nongkrong. Tapi terus kayak, wajar sih, aku juga. Iya, masih suka nongkrong-nongkrong. Terus habis itu kayak gue kayak pengennya kayak nggak ada yang ngatur gue sebenarnya, kayak tapi kan masih ada orang tua dan lain-lainnya. Jadi kayak ya itu sih, karena kan balik lagi kayak pendewasaan ini udah kayak kenal uang nih ya, ini udah masuk ke pendewasaan nih kayak gimana lo cara ngaturnya, ngatur kehidupan lo gitu loh, kehidupan lo gimana gitu. Iya. Ketika kita udah bisa menghasilkan duit, kita juga harus bisa mengelola duit. Iya benar, Itu sih yang paling begitu penting. banget ya, walaupun kayak mungkin di umur yang segini ada nih kayak pendewasaan banget nih, kayak ada yang udah mulai cicilan, ya kan, cicilan mobil, cicilan motor, cicilan rumah, cicilan apa, cicilan nikah, cicilan ini, yang bla bla bla. Mungkin juga kayak ada nih salah satu orang fotografer di kantor yang udah mulai ada tabungan untuk menikah gitu kan, itu juga udah pendewasaan ya kan, ya kan. Itu juga udah pendewasaan, itu tuh udah nabung untuk nikah ya kan. Itu kan itu tuh Cowok itu mateng amazed tuh banget ya. sih. Iya, cowok mateng itu tuh kalau misalkan gak ada yang mau tuh sama dia tuh Rugi sih. rugi. Udah deh, kalau misalkan kalian juga mau nih tinggal komen aja nanti di bawah ya. Ntar kita spill orang. Iya, nanti kita spill orangnya, nanti kita tarik kita langsung di sini. Terus habis itu kayak pendewasaan apa lagi ya, kayak Kalau secara finansial aku mau sharing satu. apa? Pernah ini nggak pakai kartu kredit? Oh, aku nggak pernah. Nah, kalau aku sejujurnya aku nggak suka pakai kartu kredit karena aku takut kebablasan. Cuman kebetulan kakak aku kan kemarin bikin, terus dia kayak ngajak, ya udah kamu sekalian bikin aja deh. Jadi aku kayak ikut gitu kan, karena dia bilang kalau misalnya kita punya riwayat yang bagus nih dalam penggunaan kartu kredit, sebenarnya aku nggak gitu paham juga sih. Cuman ya kayak gitulah ya guys, kira-kira. Ya. Ntar kayak di masa depan kalau misalnya mau invest atau apa lebih mudah katanya. Jadi kayak mungkin penggunaan CC itu kan kayak istilahnya kita ngutang gitu Iya. ya. Jadi kayak harus lebih pandai menjaga apa? Iya. Arus keuangan Iya, supaya finansial keuangan. bisa bayar cicilan atau Iya. utang gitu kan. Dan itu sebenarnya menurut aku juga salah satu bentuk dari pendewasaan kalau kita pakai CC. Karena sebelumnya Iya. kan kita kalau beli barang pasti ya langsung udah bayar. cash aja gitu kan. Tapi sekarang tuh kayak agak memberatkan sih Iya, ya, karena sih. kita udah menikmati jasa dan barangnya, tapi nanti baru bayarnya. nanti baru bayarnya. Itu pendewasaan sih. Itu pendewasaan banget sih, harus bisa kontrol. Tapi aku tuh juga ada kayak, aku nggak tahu ya ini pendewasaan atau enggak, kayak kalian juga mikirnya kayak pendewasaan atau enggak, aku nggak tahu, aku nggak ngerti gitu. Apa tuh? Cuman aku tuh sekarang kalau misalkan melihat anak kecil pengen. Suka Maksudnya anak-anak. kayak suka anak-anak gitu loh, kayak aku pengen mungkin abangku, halo bang gitu loh, kayak atau siapa gitu adekku yang udah mau nikah duluan gitu, kayak cepet-cepet punya anak udah, karena aku tuh suka banget gitu loh kayak Sama ngeliat anak anak-anak. kecil. Iya, Mother jadi kayak- instingnya iya, langsung- mother iya. instingnya tuh udah kayak langsung kayak keluar gitu loh, kayak ya mungkin kayak kayak aduh pengen cepet-cepet nikah gitu ya kan, kita nggak tahu gitu. Oke. Aku suka banget ngeliat anak kecil, apalagi kalau misalkan anak kecil tuh kayak lagi di suatu mana lagi main atau apa gitu, itu tuh kayak so cute, aku pengen terekam rasanya itu deh. Kayak gitu. Kayaknya kamu cocok deh kerja jadi Baby guru TK. sister, iya, Guru TK itu juga tuh suatu cita-citaku juga jadi guru TK btw. Iya, tapi kamu kalau ngomongin cita-cita nih kamu kan kayak ini kan udah kayak
pendewasaan gitu kan. Dulu kamu cita-citanya apa? Oh, sebelum dewasa nih. Iya. Kita ngomongin sebelum dewasa dulu. Cita-citanya dulu agak halu ya. Aku pengen jadi K-pop idol jujur. Oh my god. Go Delif. Go Kalau sekarang mah Delif. udah nggak perlu ini sih guys, udah nggak perlu mikir K-pop idol, yang penting bisa hasilkan duit nggak sih? Ya kan? Iya. Kayak sekarang udah nggak bisa mikir, aduh mau Iya. jadi artis-artisan kayak udah nggak ada waktu deh. Kayak, tapi kalau sekarang aku itu cita-citanya ini agak cringe ya, tapi aku pengen jadi istri yang baik. Emang itu udah pendewasaan ya guys. Itu udah pendewasaan menjadi istri yang baik. Mungkin kayak bisa aja jadi nanti dicomblangin sama fotografer kita gitu kan, nggak tahu. Kayak pengen gak sih? Pasti kamu juga kayak Iya. pengen jadi istri dan ibu yang baik. Iya, aku juga gitu. Apalagi kan aku sayang anak kecil kan. Jadi kayak kalau misalkan jadi ibu ya kayak, oh wow, aku akan sayang anak ibu, anak ibuku. Aku akan sayang anak-anakku gitu loh. Tapi BTW cita-cita kamu tuh dulu sama kayak aku tahu. Oh iya. Tapi Serius? aku tuh lebih ke member JKT48. Iya, sumpah. Dulu tuh aku pengen banget jadi kayak I want you, I need you, I love you. Kayak gitu, kayak pengen banget dulu, tapi kan nggak dibolehin karena aku harus fokus. Aku harus fokus pendidikanku, guys. Jadi kayak itu juga kan kayak ya udah kayak ngerasa kayak ya udah. Kalau sekarang cita-citanya tuh kayak ya udah menjadi orang yang sukses aja, alhamdulillah. Sukses alhamdulillah, nggak sukses Alhamdulillah. najis enggak. Jangan Yang gitu, penting tapi sukses lah ya. Iya, yang penting sukses Pelan-pelan lah. aja, just Iya, take your time. iya, Ya. benar. Mungkin- Kalau di umur sekarang kan emang masih lontang-lantung kan, Iya, ya kan. Nanti kayak kedepannya juga kayak ada step by step untuk kayak merasa udah dewasa banget nih gue, saatnya gue udah nikah gitu loh. Tiba-tiba ya langsung Iya, nikah. langsung nikah. Wah, suret. Gas terus gak sih itu? Ya kan? Iya. Terus kayak kalau mengenai pendewasaan lagi tuh, Mungkin dari cara kita berpikir kali ya. iya jadi pola pikir sih yang pertama. Pola pikir ya. Kayak hal-hal sepele, ngatur waktu. Benar. Iya. Manajemen apa? Time management. Time management. Kayak dulu kamu ada nggak sih hobi yang kayak menghabiskan waktu gitu? Aku ada sih. Kamu ada nggak? Aku ada. Aku suka makeup. Kamu suka makeup? Iya, aku suka makeup. Dan aku sekali makeup itu bisa kayak 4 jam. Wow. Itu 4 jam itu bisa menghabiskan waktu untuk makan, mandi, tidur. Iya. Jadi Umroh. kadang itu suka kayak kebablasan gitu kan. Jadi sampai lupa makan, lupa minum, terus sakit lah. Itu kan nggak baik ya guys. Kayak Iya. meskipun kalian hobi tetap harus bisa ngatur gitu. Kayak bagi waktu dalam seharian itu mau ngapain aja. Itu sih. Kalau aku juga sebenarnya aku tuh menghabiskan waktuku hanya untuk tidur sih sebenarnya. karena agaknya saya sudah bekerja Senin sampai Jumat ya, itu pendewasaan kan. Oh itu juga pendewasaan. Iya, itu Senin sampai Jumat itu pendewasaan ya, karena di Sabtu Minggunya ya kita cuma hanya tertidur. Tapi kalau misalkan ada panggilan gitu, maksudnya panggilan untuk main, Oh nongkrong. kayak ya makeup kayak makeup sih, kayak ya udah makeup. Tapi kadang-kadang juga gitu loh. Ngomong-ngomong soal makeup, Iya. kamu biasa pakai tools yang kayak gimana sih? Aku tuh biasanya kalau misalkan buat flawless makeup gitu ya, kayak aku pakai nih. Ini nih yang di depan nih. Oh ini Ini deh, complexion di brush. sini juga ada. Iya. Oh, ini yang warna beda. merah ya? Iya, ini warna merah. Nah, Iya. ini tuh kayak ada 2 fungsi kayak gitu loh. Nah, ini complexion brushnya itu tuh ada 6 pieces. Ada 6 pieces. Ini tuh kayak untuk kontur ya, guys. Iya. Untuk kontur, terus habis itu di sini juga untuk foundation, terus di sini juga untuk concealer juga ada, kontur hidung ini
kontur hidung ya, ini gini. Terus Ini habis itu biasa buat concealer kali. iya, Atau blending ya. iya buat blending juga bisa sih. Ya sebenarnya multifungsi Iya sih. multifungsi Bisa sih dipakai sebenarnya. buat apa aja. Buat apa aja. Ini sih biasanya kalau misalkan complexion aku tuh flawless banget tuh pakai ini, sumpah. Ini kayak warnanya pun sangat menyala gitu. menyala. Apalagi ini kan kita kan udah mau dewasa Iya, banget iya, suka warna-warnanya yang kayak menyala gitu. yang bold gitu iya, ya. yang bold. Nah, Biar ini nih kayak cocok nih. Cewek karir elegan Iya, gitu iya, ya. cewek karir independent woman gitu loh. Kalau yang ini dia lucu ya, kayak dua sisi gitu loh brushnya. Iya, Jadi ada dua kayak fungsi. Jadi kayak ada ini 4 nih. bisa buat foundation. Terus Ini habis itu bisa buat contour. Blush juga benar, bisa sih. Iya, blush. Ini juga Ini agak pointy gitu ya. iya. Ini juga buat Ini cocok nih buat highlight karena kan harus di poin-poin gitu ya. iya, bisa. Itu High juga buat points blush gitu. juga kayaknya bisa deh. Terus ini buat detailingnya ya. Detailingnya Buat juga. eye, buat nose contour, eyeshadow gitu ya. Bisa pakai yang ini. Nah, Cakep bener. sih Iya, jujur. bener banget, Elegan cakep banget banget. nih. Gagangnya pun Ini, kayak emas-emas iya. gitu ya. Apalagi dia kayak ini juga udah ada embossnya. Oh iya, ada embossnya. Ada embossnya. Untuk kalian yang pengen tampil cantik, yang di depan Flawless. mertua mungkin, di depan calon mertua atau di depan orang-orang yang kalian sukai, kan udah kayak ngerasa kayak Atau mau nunjukin, wah gue udah sukses loh iya, sekarang. gue udah sukses Lihat loh nih makeup sekarang. gue flawless ini. Iya, dan juga kayak gue udah sukses banget nih sekarang. Gue udah bisa beli makeup brush ini, tapi harganya tuh ya Affordable ya ini. parah. Padahal premium brush loh, tapi harganya tetap affordable. Iya. Wow. Wow. Ini tuh kayak wow Ini banget. sih kayak definisi gaya dengan hemat. Iya benar, gaya dengan hemat. Gaya Iya dengan benar banget. Oke. Nice. Iya itulah kayak menggunakan ini nih sebuah pendewasaan juga sih sebenarnya guys, kayak makeup dan lain-lainnya juga pendewasaan. Karena kan kita kayak dulu mungkin yang kayak nggak kenalin kayak apaan sih makeup, udahlah gue udah cantik gitu dan lain-lainnya kan. Iya. Ya nggak. Dulu mah kayak masa bodoh nggak sih? Iya masa Kayak, bodoh kayak "Yaudah, ya udahlah ini, tapi kan sekarang yang kayak gue harus makeup, gue harus flawless gitu ya. flawless, gue harus kayak Mau ketemu banyak orang gitu ya. gue harus menjadi public enemy semua orang gitu kayak enggak. Public enemy. Gue harus menjadi pusat semua orang kayak gue guys. cakep banget. Oh girl. Damn. Jadi kayak ya begitulah. Jadi itu kan pendewasaan juga ya guys. Harus tampil proper, harus enak tampil dilihat proper. gitu ya. Meskipun keluarnya cuma buat hal-hal sepele gitu ya. Oke, ya udah. Segitu sih Girls Talk hari ini Iya. tentang pendewasaan. Ya, kalian boleh deh komen dari mulai kapan kalian udah ngerasa pendewasaan kalian tuh udah muncul gitu loh. Ya oke deh. Kapan kayak Apa? kalian pertama kali ngerasa gue udah meranjak dewasa ya ternyata. Nah kapan tuh? Coba deh Itu komen di bawah. ya, komen di Ntar bawah. kita sharing-sharing juga. Iya, sharing-sharing lagi mungkin nanti dibalas juga kan sama admin YouTube kita gitu kan. Si abang ganteng Iya, abang ganteng dan cewek cool ini itu kan. Ya kan, we never know about it. Anyways, jangan lupa like Comment dan and subscribe dan see you next week. Bye bye. next video. Bye bye.